Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudi Siramawati, absen 6 dari kelas 12 IPS 1. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi kearifan lokal. Definisi kearifan lokal. Dari ringkasan saya, pengertian kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni yang pertama adalah kearifan atau wisdom yang berarti kebijaksanaan, yang berikutnya adalah lokal yang berarti setempat. Dengan demikian, definisi kearifan lokal adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai dan pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, serta bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri kearifan lokal. Dalam materi saya mengambil ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Dan kita ketahui bahwa budaya luar sangat berpengaruh dalam budaya kita. Maka dari itu kita harus bertahan terhadap budaya luar karena kita sudah memiliki budaya yang sangat bagus. Seperti contohnya saya mengambil adalah budaya batik. Kita masuk ke ciri khas yang kedua adalah memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur budaya luar. Nah, seperti halnya kita mengambil baju koko. Mungkin dari contoh yang pertama adalah batik. Kita dapat ketahui batik hanya digunakan di era tradisional di zaman dulu itu sebagai jarik atau sewek bagi nenek-nenek kita atau orang dulu. Namun sesuai perkembangannya kita mengakomodasikan dengan unsur budaya luar menggunakan batik seperti halnya koko yang telah kita ketahui di zaman sekarang. Tidak hanya dibuat jarik atau sewek, namun juga bisa dibuat kemeja batik. Nah, masuk ke materi yang ketiga, yaitu mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke budaya asli itu. Jadi kita tidak meninggalkan budaya kita juga tidak menolak budaya luar, tapi kita juga menyaring dan mengakomodasikan, mengintegrasikan budaya kita dengan budaya luar tadi. Masuk ke materi yang keempat, yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan. Nah, dari situ kita tidak langsung melupakan budaya kita karena ada budaya luar, dan kita juga tidak menolak budaya luar untuk masuk, namun kita mengendalikan baik atau tidak untuk kita kelola. Setelah itu masuk ke dalam materi yang terakhir, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Jadi di sini kita tidak tetap dalam budaya dulu atau kuno, namun seiring berjalannya budaya kita mengembangkan budaya kita, namun kita tidak lupa dengan budaya asli kita juga. Berikutnya adalah fungsi kearifan lokal. Dalam materi saya yang pertama adalah berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Mungkin dapat kita ketahui beda daerah adalah beda kearifan lokal. Nah, dari daerah tersendiri mungkin ada yang menanamkan bahwa kearifannya harus menjaga daerahnya atau sumber daya alamnya, yang memberikan efek itu juga dapat melestarikan sumber daya alamnya. Berikutnya adalah berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Mungkin di daerah manapun juga ada yang kearifannya harus membantu sesama, seperti halnya di petani itu kan salah satu kearifan lokalnya yaitu adalah bekerja sama atau gotong royong, tidak bisa sendiri kecuali menggunakan mesin. Namun di situ pasti ada penggunaan orang yang tidak cukup dari satu. Nah, dari situ dapat memberikan pengembangan sumber daya manusia karena dari upah, ya itu bisa. Yang berikutnya adalah berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin kearifan lokal di daerah manapun juga ada yang memiliki pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, karena tidak ada kearifan lokal yang tidak memberikan ilmu pengetahuan. Pasti semua memberikan ilmu pengetahuan di berbagai kearifan lokal masing-masing, dapat memberikan ilmu baru untuk kita gitu. Berikutnya adalah berfungsi sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan. Mungkin di daerah mana juga ada yang kearifan lokalnya harus menjaga ini nenek moyang kita dulu, karena turun temurun itu adalah sebagai petuah kepercayaan atau pantangan. Berikutnya adalah bermakna sosial, seperti misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat dan upacara daur pertanian. Di situ upacaranya bermakna sosial. Berikutnya adalah bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Di situ kita beretika, bermoral untuk tetap turun temurun menghormati nenek moyang kita, roh leluhur kita. Yang terakhir adalah bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk kearifan lokal. Dapat kita ketahui atau terdapat pendapat para ahli yang mengklarifikasikan bentuk kearifan lokal menjadi dua aspek. Yang pertama adalah berwujud nyata atau bisa kita sebut tangible. Yang kedua tidak berwujud nyata atau intangible.
Yang pertama, berwujud nyata itu dibagi beberapa bentuk, yakni yang pertama bentuk tekstual, seperti sistem nilai, tata cara, dan aturan yang tertuang dalam bentuk catatan tertulis. Nah, bentuk nyatanya dapat kita ketahui dengan adanya tulisan. Yang berikutnya adalah bangunan atau arsitektural, seperti rumah adat suku-suku di Indonesia yang memiliki banyak bentuk bangunan tradisional yang mencerminkan bentuk kearifan lokal. Nah, dapat kita ketahui, beda daerah, beda budaya, terdapat beda kearifan lokal, bahkan bentuk rumah adatnya. Seperti yang di Jawa, Joglo gitu. Nah, berikutnya adalah bentuk cagar budaya atau karya seni seperti patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Berikutnya yang kedua adalah tidak berwujud nyata atau intangible. Contohnya seperti petuah yang disampaikan secara verbal serta seni suara berupa nyanyian, pantun, dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Jadi tidak berwujud nyata, namun dapat kita ketahui dari cerita, nyanyian gitu. Ruang lingkup kearifan lokal. Menurut dari ringkasan materi saya, kearifan lokal ini menjadi fenomena yang global dan komprehensif. Ruang lingkup kearifan lokal sangat beragam dan banyak tak terbatas ruang, seperti pada pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, dan sumber daya alam, bahkan banyak lagi, serta kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut. Yang berikutnya adalah peran kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Kearifan lokal dapat digunakan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan karena telah diuji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Nah, berikut ciri-ciri kearifan lokal sebagai solusi dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar seperti halnya ciri-ciri tadi. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Nah, dari ciri-ciri ini mungkin kita ketahui dari ciri-ciri kearifan lokal yang di awal. Jadi dapat intinya tetap menggunakan budaya asli kita, namun juga kita campur dengan budaya luar yang bersifat positif dan tidak melupakan budaya asli. Nah, yang terakhir yakni adalah contoh kearifan lokal di Indonesia. Dapat kita ketahui contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia mungkin banyak sekali, namun dalam materi ini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, hutan larangan di Riau. Kearifan lokal ini berlaku di daerah Riau. Tujuannya agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di daerah tersebut dengan melarang menebang hutan secara liar atau sembarangan. Nah, dari contoh ini kita dapat ketahui berguna juga untuk sumber dayanya, berguna juga untuk kehidupan di masyarakatnya jika memiliki alam yang sehat. Yang kedua yaitu Bebiye. Bebiye merupakan contoh kearifan lokal yang berkembang di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Kearifan lokal ini berupa kegiatan menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar panen cepat selesai. Nah, dalam contoh sini saya mengambil atau saya memberikan pemahaman secara menurut saya yakni adalah mengutamakan yakni sosial, bergotong royong untuk saling membantu agar pekerjaannya terselesaikan dengan cepat. Yang terakhir, yang ketiga yaitu hukum Sasi di Maluku. Sasi adalah salah satu kearifan lokal adat istiadat yang menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Maluku dalam mengelola lingkungan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber daya alam. Nah, dari kearifan yang ketiga ini juga sama, yakni untuk pelestarian sumber daya alamnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.